Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, al-mukarram wal muhtaram Habibana al-mahbub Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar al-Idrus, al-muhtaram wal muhtaram al-mukarram sahibul bait al-ustadz Irwan Syah, dan para habaib, ada Habib Ali, ada Habib Muhammad Al-Attas, dan para asatidzah, asatidzan, dan semuanya para asatidzah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa sehingga saat ini kita bisa menambah pahala, menambah ibadah sebagai perbendaharaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi dari awal dibacakan tahlil, kemudian ratib al-idrus, kemudian pembacaan maulid, kemudian di stop sebentar. Ini saya disuruh bicara. Alhamdulillah, jazakumullah al-Habib Fahmi atas waktu yang diberikan kepada saya dan panitia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama kita garis bawahi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Satu keislaman, Islamnya kita, syahadatannya kita itu adalah miftah, adalah kunci kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan oleh siapapun, tapi dia seorang muslim, menjamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan syahadatain pasti masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, kita menjadi muslim, pintu semua maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, pintu semua datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan selama kita menjadi muslim. Kita berselawat, seorang muslim berselawat mendapatkan faedah dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada dia. Orang yang berselawat 10 kali selawat, satu selawat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 selawat. As-salah minallah, salawat dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Jadi 10 kali rahmat Allah berikan kepada kita setiap kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan, tadi disampaikan, tempat ini tatkala dibacakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang berisik, apalagi yang bapak-bapak, jangan sampai ada yang merokok tatkala dibacakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ banyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kita dikirimkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan membual,
Tapi saat ini, tempat ini diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di sini yang mendengar, semua dari benda-benda hidup dan mati, semua sebagai saksi bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita enggak terasa mendapatkan rahmat. Mungkin kita anggap enteng. Lebih enak mendapatkan fulus, mendapatkan duit 1 juta, 2 juta, 10 juta dan sebagainya. Mendapatkan sesuatu, mungkin itu yang lebih berharga di dalam diri kita kemungkinan. Tapi ketahuilah, yang kita butuhkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meluapnya rahmat Allah kepada diri kita, maka kuncinya bersalat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya di tempat ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya setiap acara kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jadikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kalian. Dengan selalu ingat gerak-gerik kita, apa yang akan kita lakukan. Seorang ibu ingin memasak, salawatlah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menyicipi sesuatu, salawatlah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal qiyam wa indal qu'ud wa indal taharruk. Tatkala kita berdiri, tatkala kita duduk, tatkala kita bergerak, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita, kenapa demikian? Begitu luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berselawat. Karena ibadah kita para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kalau beribadah bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita, salat kita, apakah diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Puasa kita apakah bisa diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga belum tentu. Sedekah kita dan lain sebagainya juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang Allah tolak akan ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik faktor amradul qulub, rusaknya hati, atau mungkin adamul ilm fil ibadah, enggak tahu, enggak ngerti tentang ibadah itu, dia tidak punya, enggak belajar tentang ibadah itu. Salat hanya sekedar salat tapi tidak mempelajari tentang salat. Puasa sekedar puasa tapi tidak mempelajari ilmu tentang puasa. Tapi as-salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita riya, walaupun kita ini dan sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perbanyak tatkala kita naik sepeda motor, berselawatlah pada Rasulullah. Tatkala kita duduk, berselawatlah pada Rasulullah. Zikir, selawat dan seterusnya. Ini kunci di akhir zaman para hadirin hadirat. Hati kita rusak. Keadaan-keadaan kita sudah susah, sangat susah. Baik susah ekonomi, baik susah pergaulan dan sebagainya, dan anak-anak kita ini nanti bisa korban daripada pergaulan. Bagaimana? Kita serahkan, kita banyak salat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin rahimakumullah. Itu kita alhamdulillah dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Musa saja ingin menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang nabi. Padahal sudah jelas dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan julukan kalimullah Nabi Musa. Tapi dia Nabi Musa menginginkan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah dijadikan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bersyukur. Maka itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita ingat, karena ini juga Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Makna salat secara lughat adalah as-silah. Salat itu silah. Salat itu hubungan kepada dari manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, yang asalnya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Itu salat. Agar supaya apa? Agar supaya kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selalu nyambung setiap hari. Yang wajib 5 waktu itu kita menyambung pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang meninggalkan salat, dia tidak sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tentang salat, barang siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agama. Tapi barang siapa yang tarakas salat, meninggalkan salat, dia perusak agama. Melaksanakan salat, dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat dengan dia salat, dengan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan kita Isra dan Mi'raj ini, yang tadinya kita malas-malasan untuk sholat, mari kita tingkatkan, karena dengan sholat itulah bisa membuka segala kebaikan sebagaimana tadi dalam sholawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagus, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga bagus. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian pada Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang diperintahkan baginda Rasulullah lakukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucap satu ucapan, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka taati Allah dan taati Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, taat kepada orang yang memiliki urusan kalian. Wa ulil amri minkum, ini urutannya. Kalau kita taat sama Allah, tidak taat pada Rasulullah, percuma. Kita taat pada Allah, pada Rasul, dan kita tidak taat kepada ulil amri juga percuma. Tapi ulil amri ini manusia, maka dalam konteks harus digarisbawahi, tidak boleh melakukan taat kepada manusia jika memerintahkan kemaksiatan. La ta'ata li ma'asiyatin. Tidak boleh melakukan, kalau misalkan perintah itu suatu maksiat, maka tidak boleh kita lakukan. Wa ulil amri, seorang anak, nih santri, seorang anak atau anak kita, siapa ulil amri? Anak ini harus taat kepada siapa? Wajib birrul walidain, taat kepada kedua orang tuanya. Ulil amri yang memiliki dia secara garis sekup yang kecil.
seorang anak siapa yang harus dia taati? Dia taati, wajib dia taati adalah kedua orang tuanya. Coba kalau misalkan si anak dia tidak taat kepada orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya, selamat gak di dunia akhirat? Selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Kalau dia misalkan enggak taat, durhaka sama orang kedua orang tuanya, selamat apa enggak? Enggak akan selamat. Yang wajib ditaati Allah, Rasul, kemudian ulil amri siapa? Anak adalah orang tua. Walaupun anaknya pinter, walaupun anaknya begitu cerdas, walaupun anaknya kaya, walaupun anaknya miliarder dan lain sebagainya, walaupun anak orang tuanya miskin, tapi dia wajib taat kepada surganya seorang anak adalah pada orang tuanya. Ini harus kita pahami. Kita pun orang tua, ya, anak muda, orang tua yang masih punya orang tuanya lagi. Jangan sampai gengsi, jangan sampai setan iblis masuk dalam diri kita. Yang sudah beristri mendahulukan istri daripada orang tua. Ini hati-hati. Kalau kita mendahulukan istri daripada orang tua kita murka, kita termasuk akli walidai, durhaka kepada orang tua. Bagaimana kita mau menyelamatkan istri kita dan anak-anak kita? Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka seorang istri harus mendukung suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau suaminya enggak berbakti pada orang tuanya sabab istri, maka bagaimana istri harus berpikir, bagaimana keadaan saya nanti di akhirat? Karena suami saya durhaka sama kedua orang tua. Ini hati-hati. Di zaman sekarang ini macam-macam. Kadang-kadang si bapak takut dengan si suami, takut dengan istri. Takutnya apa? Urusan orang tua. Ada rezeki mau ngasih orang tua, mau ngasih ibu, dilarang sama istrinya. Hati-hati. Dan ibu-ibu juga gitu, hati-hati, jaga suami-suami ini supaya jadi pemimpin dan bisa menyelamatkan diri para istri ini dan anak-anak daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita alim, walaupun kita kaya dan sebagainya, itu umur ulil amri yang menyebabkan kita tidak ridha Rasulullah, tidak ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak taat kepada ulil amri, yaitu orang tua, sekup kecil. Kemudian yang meluas lagi, kalau anak ini di pondok pesantren, di sini dimanapun pondok pesantrennya, namanya apa nih? Pondok pesantren apa ini? Nurul Adli. Nah, Nurul Adli. Santri-santri ini ilmunya ingin barokah, hidupnya ingin senang dunia akhirat. Siapa yang harus ditaati tatkala dia sebagai santri? Yaitu gurunya yang harus ditaati. Apa kata guru? Perintah guru lakukan, larangan guru jauhi. Walaupun dalam diri kita nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh guru, usahakan untuk menjauhi. Kenapa? Karena kunci daripada keberkahan ilmu kita, kunci daripada manfaat ilmu kita adalah ridho guru. Jangan main-main. Tadi orang tua yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tuanya, sudah banyak ceritanya. Kemudian kita sebagai santri-santri kalau nggak taat kepada guru kita, perintah guru kita nggak lakukan, larangan guru kita terjang, melanggar, sebab kemudian kita tidak mendapatkan ridha guru. Walaupun kita cerdas, pintar dan lain sebagainya, ilmunya akan menjerumuskan dia, bukan akan membantu dia, bukan akan memberikan syafaat dia di sisi Allah, dan bukan dia dikatakan sebagai ilmu alim minal ulama.
kalau gurunya tidak ridho. Ini bahaya. Maka itu dalam pondok pesantren Bapak Ibu, kalau misalkan ada apa-apa di dalam pondok pesantren tentang anaknya, orang tua usahakan jangan ikut campur. Anak berantem sama temennya, orang tua ikut campur. Anak saya dipukul sama temennya, bengkak nih, samping apa, pipinya bengkak. Yang satu juga gitu, anak saya dipukul sama temennya, giginya apa, jatuh. Orang tuanya nggak terima, yang dipukul, orang satunya nggak diterima. Kemudian jadilah perdebatan, jadilah permusuhan, dari benci membenci. Kemudian anaknya setelah berantem besoknya main biasa, main bola biasa, bercanda-canda biasa. Padahal kemarin berantem. Orang tuanya kira-kira itu masih musuhan apa damai? Masih musuhan. Maka itu apa yang terjadi di pondok pesantren, ulul amrinya siapa? Guru. Orang tua jangan ikut-ikut. Kecuali anaknya mau dibunuh, nggak ada si guru yang mau anak bu. Ya, ini yang merusak. Saya punya guru, demikian juga Habib Fahmi, gurunya Habib Fahmi. Habib Fahmi nyantri dengan guru kita Syekh Abdullah Wat Abdun di Bondowoso tahun 76. Saya berguru dengan Syekh Abdullah Abdun di Malang tahun 87. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan beliau. Beliau mengatakan, pada suatu saat ada santri yang datang, orang tuanya protes. Terus protesnya orang tua. Apakah anaknya berantem dengan temannya? Apakah ini dan seterusnya? Protes orang tua. Apakah gara-gara makan? Apakah gara-gara tempat tidur? Apakah gara-gara macam-macam? Protes. Abdullah Abdul bilang apa? Miskin abu. Kesian orang tuanya. Kenapa? Karena belum memasrahkan betul anaknya ke guru, ke seorang guru, ke pondok pesantren. Masih ingin ikut campur tentang kebahagiaan anaknya duniawiyah. Masih ingin mencampuri urusan anaknya. Belum sepenuhnya diserahkan kepada seorang guru. Kata beliau, miskin, kesian. Kenapa demikian? Nanti anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena orang tua tidak menghormati guru si anak. Dalam bahasa katakan syekhul walad syekhu. Gurunya si anak kita itu adalah guru kita. Gurunya si anak kita adalah guru kita. Waladus syekhu, anaknya guru adalah guru kita. Paham? Jadi kalau punya anak di pondok pesantren, ya, gurunya anak itu guru kita. Kalau kita kurang ajar sama guru si anak, berarti kita kurang ajar sama guru kita. Itu yang bahaya. Itu beliau mengatakan miskin, kesian anaknya nanti. Ya, itu. Kemudian juga di pondok pesantren juga bapak ibu-ibu yang putra putrinya di pondok pesantren, baik di sini atau di tempat lain, harus yakin dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah taqaffala li talibil ilm birizki. Allah Subhanahu Wa Taala menanggung para santri dengan rizkinya. Allah Subhanahu Wa Taala menanggung para santri dengan rizkinya dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Cuman rizkinya yang Allah berikan untuk santri-santri pejuang-pejuang Allah, thalabatul ilm, melalui siapa? Melalui orang tua, wasilah orang tua. Nah, orang tua kalau mendapatkan rizki, dahulukan putra putri yang ada di pondok pesantren.
Kalau ingin rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki beli TV yang baru, bayaran pondok anaknya di pondok pesantren 3 bulan belum bayar. Bagaimana mau rezekinya lancar? Dahulukan, perhatikan. Kenapa? Itu amanah dari Allah, rizki itu dari Allah untuk anak-anak yang menuntut ilmu. Kita cuma apa? Orang tua. Kita cuma dikasih untuk menyalurkan aja. Gaji orang tua berapa? Sekian. Dahulukan. Dahulukan. Bahkan kalau misalnya biar orang tua makan tahu tempe di rumah atau mungkin nasi dengan garam, tapi anak yang sedang menuntut ilmu, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat, mendapatkan makanan yang nikmat. Dan Allah pasti akan mengganti itu semua. Ini kadang-kadang kebalik. Anak di pondok pesantren kan pasti makan. Pasti makan enggak di pondok pesantren? Ini kira-kira kalau misalkan bayarnya telah 3 bulan kasih makan apa enggak? Dikasih makan. Nah, orang tua, enggak apa-apa entong di pondok dikasih makan. Enggak apa-apa bayar nanti belakangan dah. Karena anaknya makan, cuman dikasih duit jajan. Nih, duit jajan 200.000 per bulan, 300.000 per bulan. Bayarannya belum dikasih. Bayaran buat makan si anak yang lagi nyantri. Bayaran buat membantu si guru. Guru itu tidak minta bayar, enggak. Tapi kita menghormati dia sebagai guru. Siapa yang menghormati dia sebagai guru, maka apa? Dia akan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal laima tamarrada. Kamu kalau menghormati orang yang mulia, engkau akan merasa nikmat. Engkau akan seakan-akan memiliki orang itu. Tapi kalau kamu menghormati orang yang lain, maka apa? Dia akan lebih kurang ajar. Itu titik daripada dihormati makin kurang ajar, berarti itu lain. Manusia yang tidak punya akhlak. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sekup daripada ulul amri. Santri jangan ikut-ikut melaksanakan perintah guru. Paman datang ke sini, paman datang ke sini minta anaknya pulang. Guru nggak setuju, guru melarang, sudah ikuti guru. Orang tua datang sini, jemput ya. Ada acara apa? Misanannya papa lagi mau kawinan. Misanannya papa mau kawinan. Kamu datang ya. Kalau guru tidak mengizinkan, jangan. Si orang tua jangan memaksa guru untuk memberikan izin. Si anak jangan memaksa orang tua untuk izin kepada guru. Sama dengan Abdullah juga gitu dulu. Ada dari Palu, meninggal pamannya, telepon suruh pulang. Apa kata Abdullah? Kata guru kita, terus kalau ente datang ke sana, apakah paman ente akan hidup lagi? Enggak, ya percuma. Ente datang paman ente mati, ente enggak datang paman ente mati. Doakan dari pondok pesantren. Karena luar biasa di dalam pondok pesantren, luar biasa. Ibu di rumah, bapak di rumah nonton TV, pahalanya mengalir dari anak yang ada di pondok pesantren. Ibu melakukan kesalahan, bapak melakukan kesalahan, mungkin dosa, akan terhapus dosanya dengan doa dan Fatihah anak yang di pesantren. Yakini itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.